Baik, kita lanjutkan. So today we are in chapter 8, guys. Hari ini kita di chapter ke-8 yang mana nanti akan membahas tentang phrasing yang terakhir ya, yaitu mengenai paired words atau gandengan kata. Tapi seperti biasa, sebelum kita ke gandengan kata, kita review dulu materi-materi kita sebelumnya supaya teman-teman nggak lupa, oke? Jadi di hari pertama sampai hari ke-7 kita sudah menemukan ke-7 kelas kata yang perlu kita kuasai, kita tahu untuk mengerjakan soal structure TOEFL, right? Yang pertama ada kata benda atau noun, yang kedua ada kata ganti atau pronoun, yang ketiga ada verb kata kerja, yang keempat ada conjunction kata hubung, yang kelima ada adjective kata sifat, yang keenam ada preposition atau preposisi dan adverb kata keterangan. Nah, teman-teman nanti cek dulu subjek predikatnya karena kalimat wajib punya subjek sama predikat ya. Jadi subjek itu dibuatnya dari kata benda atau kalau nggak gitu kata ganti. Kemudian predikat itu dibuatnya dari kata kerja. Tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat ya, teman-teman. Hanya verb 1, verb SIS, kemudian verb 2 dan auxiliary plus verb saja yang bisa jadi predikat. Kemudian di dalam kalimat jika mau ada lebih dari satu subjek satu predikat nggak masalah ya. Syaratnya harus ada conjunction. Oke. Atau kalau ada conjunction, subjek predikatnya nggak boleh cuma satu. Kemudian kalau teman-teman menemukan penanda inversi di sebelum subjek, maka cari jawaban yang predikat dulu baru subjek. Oke, ada 6 penanda. Kemudian jika teman-teman mendapati penanda double komparatif yaitu the more ya, teman-teman biasanya salah satu dihilangkan entah yang di depan entah yang di belakang. Kalau teman-teman nemu the more ketika mencari predikat sudah lupakan predikat, langsung cari gandengannya the more tersebut. Oke. Nah, tapi kalau sudah dicek secara sentencing, nggak ada masalah, berarti masalahnya adalah di phrasing. Teman-teman cek titik-titiknya itu di mana. Oke. Kalau titik-titiknya di sebelumnya kata benda, entah dia itu di subjek, entah itu di objek, berarti kemungkinan kita butuh adjektif atau kata sifat. Karena kata sifat itu tempatnya adalah di sebelum kata benda. Entah kata benda itu di subjek atau di objek. Nah, tapi kalau teman-teman mendapati ada dua kata benda, entah di subjek, entah di objek, nah itu nggak bisa teman-teman, karena nanti subjeknya double atau objeknya double. Salah satu harus kita rubah jadi keterangan, caranya kita tambahkan preposisi. Nah, kemarin kita juga sudah belajar keterangan ya. Keterangan itu nanti dia bisa menjelaskan hampir semua kelas kata, entah dia predikat atau selain predikat. Nah, keterangan kalau dia menjelaskan predikat, itu tempatnya tergantung jenis predikatnya. Jadi kalau predikatnya berupa linking verb atau to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain, ya. Nah, nanti tempatnya adverb-nya di setelahnya, teman-teman. Jadi linking verb dulu baru adverb atau kata keterangan. Nah, kalau predikatnya berupa kata kerja tunggal yaitu verb 1, verb 2 atau verb SIS, maka keterangan boleh sebelum, boleh setelahnya. Oke. Nah, tapi kalau predikatnya berupa auxiliary plus verb, nanti keterangannya tempatnya di setelah auxiliary pertama atau di setelah verb tersebut. Oke, jadi nanti kalau ditulis rumus jadinya seperti ini. Jadi kalau linking verb ya linking verb adverb. Kalau misalkan kata kerja boleh sebelumnya yaitu adverb verb atau setelahnya juga bisa. Jadi verb adverb juga nggak apa-apa. Kemudian kalau auxiliary plus verb nggak boleh di sebelum auxiliary pertama keterangan ya. Jadi setelah auxiliary pertama atau di setelah verbnya juga nggak apa-apa. Oke. Kemudian auxiliary itu apa? Auxiliary itu artinya adalah kata kerja bantu. Dia hanya bisa membantu kata kerja lain ya, teman-teman di dalam predikat. Dan auxiliary itu ada 4 keluarga besar. Yang pertama do does did, dia harus diikuti verb 1. Kemudian to be yaitu is am are, kemudian was were, be been being harus diikuti verb ing atau verb 3. Dan hanya to be yang boleh diikuti 2 jenis kata kerja ya teman-teman. Jadi boleh verb ing, boleh verb 3 tergantung mau bilang aktif atau pasif seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada have has had artinya sudah, dia diikuti verb 3 ya teman-teman. Kemudian modal ada will, can, shall, may, must, might, could, would, should, had better, would rather sama ought to, dia harus diikuti verb 1. Seperti itu. Balik lagi ke adverb. Nah, kemarin selain bisa menjelaskan predikat, keterangan atau adverb itu juga bisa menjelaskan selain predikat. Contoh misalkan kata sifat. Nah, kata sifat ketika dia menjelaskan kata benda, di sebelum kata benda, itu mau ditambahkan adverb boleh.
Ya, jadi nanti sebelum determiner mau ditambahkan adverb boleh, di sebelumnya deskriptif juga boleh, atau di setelahnya kata benda juga boleh. Tergantung jenis keterangannya, ya, teman-teman. Jadi nanti kalau ditulis rumus, subjek itu bisa panjang sekali. Makanya mungkin teman-teman penasaran kenapa kok subjek bisa panjang banget, baru ketemu predikat. Karena kata benda itu bisa dijelaskan seperti ini, teman-teman. Ya, bisa dijelaskan sama kata sifat, bisa juga sama keterangan. Bahkan kata sifat yang menjelaskan kata benda sendiri pun bisa dijelaskan pakai keterangan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kata sifat itu ada juga yang bisa lepas tanpa kata benda, yaitu yang miliknya deskriptif, ya, teman-teman. Nah, adjektif yang lepas tanpa kata benda, ketika mau dijelaskan keterangan juga boleh. Bisa di sebelum, bisa di setelahnya, teman-teman, keterangannya, tergantung jenis keterangannya. Ya. Kemudian adverb sendiri atau keterangan sendiri itu bisa dijelaskan dengan keterangan yang lain. Entah sebelum, entah setelahnya, tempatnya tergantung yang menjelaskan sama yang dijelaskan. Seperti itu. Misalkan kalau very itu pasti tempatnya di sebelumnya. Seperti itu. Tapi kalau enough, ketika dia menjelaskan adverb, tempatnya nanti di setelahnya adverb. Seperti itu ya. Kemudian kemarin setelah kita belajar adverb, kita belajar preposisi ya. Jadi preposisi itu fungsinya dia membentuk keterangan juga. Jadi membuat kata keterangan juga. Nah, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada kata benda setelahnya untuk dirubah jadi keterangan. Alias preposisi harus diikuti kata benda atau kata ganti. Intinya dia selalu butuh objek, teman-teman, untuk dirubah jadi keterangan. Kecuali satu ya, yaitu to. Kalau to boleh diikuti verb satu, tapi selain to harus kata benda. Seperti itu. Dan jenis keterangan yang dibuat dari preposition plus noun ketika dia menjelaskan kata lain, tempatnya adalah di setelah yang dijelaskan. Jadi yang dijelaskan dulu baru preposition plus noun atau to verb satu. Seperti itu. Kemudian setelah belajar kelas kata, ketujuh kelas kata, kita belajar mengenai penggunaan kata yang unik ya, teman-teman, atau special word, yaitu yang pertama penggunaannya really sama very. Jadi sebenarnya ke very-nya ya, teman-teman. Very ini tidak bisa menjelaskan kata kerja walaupun dia kata keterangan. Ya, jadi very ini satu-satunya keterangan yang dia tidak bisa menjelaskan kata kerja. Nah, contohnya I really want to go to the beach. Nggak bisa kita bilang I very want to go to the beach. Oke, karena want itu kata kerja atau verb, nggak bisa dijelaskan pakai very. Kemudian yang kedua contohnya I am really tired atau I am very tired. Nah, di sini boleh pakai dua-duanya, boleh pakai really, boleh pakai very, karena tired yang dijelaskan di situ itu bukan kata kerja. Dia adalah kata sifat, artinya lelah atau capek ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, I don't really know about the news. Saya tidak begitu mengerti tentang berita itu. Nah, di situ know itu kata kerja, nggak bisa pakai very. Ya, bisanya pakai really. Keempat, last holiday was very exciting atau was really exciting juga boleh. Kenapa boleh dua-duanya? Karena exciting kata sifat, bukan kata kerja. Maka pakai very nggak apa-apa. Dan contoh terakhir, so did you really believe what she said? Nah, kita hanya bisa pakai really karena believe di situ adalah kata kerja. Nggak bisa pakai very, teman-teman. Ya. Kemudian special word yang berikutnya adalah penggunaan enough atau biasanya kita mengartikan cukup. Jadi enough ini kalau dia menjelaskan kata benda tempatnya di sebelumnya, kalau dia menjelaskan selain kata benda tempatnya di setelahnya. Oke, contoh, I don't have enough money to buy the car. Nah, di situ enough cukup menjelaskan kata uang. Yang mana uang itu kata benda, ya, teman-teman, berarti enough-nya di sebelumnya. Karena dia termasuk penjumlah kata sifat yang menunjukkan jumlah, sama kayak one, sama kayak two, sama kayak three, many, much, dan seterusnya. Oke. Kemudian yang kedua, Diana is brave enough to challenge Rudolph. Nah, itu enough-nya di setelah kata yang dijelaskan, karena yang dijelaskan kata sifat, bukan kata benda. Oke, nomor 3 juga sama dengan nomor 2, teman-teman. He is good enough at English. Di situ enough menjelaskan kata good, yang mana dia kata sifat, makanya di setelahnya. Oke, seperti itu. Nah, tapi enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan di error analisis ada sufficient enough, itu sudah pasti pilih ya, karena kita disuruh mencari kesalahan, dan ini termasuk pemborosan, teman-teman. Adequate enough juga sama, itu dianggap pemborosan. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada penggunaan ever, biasanya kita mengartikannya pernah ya. Pernah ini tidak bisa sembarangan dipakai di kalimat positif, teman-teman. Jadi ever itu hanya bisa dipakai di
kalimat yang ada yang palingnya atau superlatif ya nyebutnya di grammar. Contohnya adalah platypus adalah hewan yang paling aneh yang pernah ada. Nah, itu baru bisa kita pakai ever. Jadi platypus is the weirdest animal ever karena ada the most di situ. The est yang paling namanya superlatif. Kemudian yang berikutnya ever itu di kalimat tanya itu juga boleh. Contohnya, have you ever been to Kawah Ijen? Nah, di situ pakai ever nggak apa-apa karena di situ kalimatnya kalimat tanya. Di kalimat negatif pakai ever juga nggak apa-apa. Contohnya, nothing's ever built to last. Tak satu pun yang dibuat itu bertahan selamanya. Pakai ever nggak apa-apa karena ada nothing. Itu negatif, teman-teman. Dan yang terakhir di kalimat yang ada conjunction if-nya pakai ever nggak apa-apa. Contoh, if you ever come to visit, I will show you around the waterfall. Jika kamu nanti sempat mampir ke sini, aku akan mengajakmu berkeliling sekitar air terjun. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya special word yaitu membedakan kelas katanya nor, no, not, sama none. Mereka kelas katanya beda, otomatis penggunaannya juga beda ya teman-teman. Yang pertama ada nor, itu punyanya fanboys, conjunction. Yang berikutnya ada no, dia adalah kata sifat, ya, menunjukkan jumlah bendanya nanti. Dan dia termasuk ke determiner, harus ada kata benda setelahnya. Nggak bisa berdiri sendiri. Kemudian yang berikutnya ada not, artinya bukan atau tidak, dia keterangan, teman-teman. Dan yang terakhir ada non, dia adalah kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita dari hari pertama sampai hari ke-7. Hari ini kita akan belajar phrasing yang terakhir ya, phrasing yang ketiga. Tapi sebelum kita mulai, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman mengenai materi-materi sebelumnya. Silahkan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke materi ke hari ke-8 ya, yaitu mengenai gandengan kata. Nah, sebenarnya materi ini cukup mudah karena kalau ada kata A, pasti ada kata B. Nah, cuman teman-teman tetap harus butuh latihan biar nggak perlu menghafal. Jadi nanti bisa jadi insting atau di luar kepala sendiri ya. Jadi gandengan kata itu yang pertama di conjunction, teman-teman, kata hubung. Biasanya kalau ada not only pasti ada but also. Ya, jadi gandengannya not only itu but also. Berarti kalau teman-teman nanti misalnya di soal ada but, kemudian di sebelumnya ada titik-titik di pilihan ganda ada not only. Nah, berarti kemungkinan di situ teman-teman diminta untuk mencari gandengannya but di soal, yaitu not only. Berarti jawab yang not only. Oke, atau kebalikannya. Teman-teman menemukan di soal ada kata not only, nah pasti ada but-nya nanti. Kita butuh but. Biasanya but-nya yang dihilangkan. Seperti itu. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Shakespeare was not only a writer, but also an actor. Shakespeare itu bukan hanya seorang penulis, namun juga seorang aktor. Jadi ada not only, but also. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada or, itu biasanya sebelumnya ada whether atau either. Oke, boleh either, boleh whether. Salah satu ya, teman-teman nanti gandengannya or. Contoh, you need either to add more chairs or to limit the attendant number. Kamu perlu menambahkan kursinya atau membatasi jumlah undangannya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada neither, gandengannya adalah nor ya, teman-teman. Contohnya adalah the equipment is neither accurate nor safe. Peralatan tersebut tidaklah akurat juga tidak aman. Kemudian yang terakhir ada and, biasanya sebelumnya pakainya both. Oke, teman-teman. Contohnya adalah Hiruka can both write and speak Japanese. Hiruka itu bisa nulis dan ngomong bahasa Jepang. Seperti itu. Nah, untuk gandengan conjunction mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan boleh langsung unmute and please utter your question, guys. Oke, kemudian yang kedua, paired words ada di perbandingan atau caranya membandingkan, itu ada 3. Caranya bilang sama dengan, itu kita bisa pakai us di situ artinya sama ya, teman-teman. Yang pertama, jadi bukan preposition sebagai, juga bukan conjunction ketika. Jadi us itu juga bisa jadi keterangan atau adverb, artinya sama. Contohnya sama beratnya dengan. Misalnya ya, nanti kalau diartikan us weight us misalnya.
kayak gitu. As weighing as kayak gitu. Jadi sama beratnya dengan atau as heavy as. Kemudian the same as itu sudah gandengan ya, sama dengan. Kalau nggak gitu not so as, tidak sama dengan. Not as juga boleh teman-teman. Oke, tapi umumnya not so as. Contoh, Katarina is not so tall as you, atau Katarina is not as tall as you juga boleh. Artinya Katarina itu tidak sama tingginya dengan kamu. Jadi caranya bilang sama dengan, as-nya itu pasti diikuti sama kata sifat atau sama kata keterangan. Ya artinya aja sama ya teman-teman. Sama apa? Sama jauh, sama cepat misalnya. Kemudian yang kedua, itu caranya membandingkan dua yang berbeda, yaitu caranya bilang lebih dari. Jadi kita bisa pakai would rather, nanti gandengannya than, atau more, juga bisa gandengannya juga than. Oke, contoh, this route takes longer time than the other route. Rute yang ini memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan rute yang satunya atau rute yang lainnya. Seperti itu. Jadi di situ ada longer than. Di dalam kata longer ada kata more ya, teman-teman, ada er di situ. Jadi itu sebenarnya more. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir membandingkan satu dengan banyak, dengan yang lain, teman-teman. Contoh nih, misalkan Rita adalah anak yang paling rajin di kelas ini, misalnya. Nah, itu membandingkan Rita dengan anak-anak yang lain di kelas ini, misalnya. Jadi kita bisa pakai the most, artinya yang paling. Nanti gandengannya bisa of, di antara, in, itu di dalam, among juga di antara. Ya, teman-teman. Jadi the most gandengannya of, in, atau among. Seperti itu. Kemudian gandengan kata yang terakhir ada pada, contohnya ya. Gardening is the most popular activity among the 50s. Berkebun adalah aktivitas yang paling populer di antara orang-orang yang berumur 50-an. Misalnya. Kemudian yang terakhir untuk gandengan kata ada di keterangan atau preposisi. Ya, yang pertama ada from, gandengannya to. Jadi from di situ artinya dari, to-nya hingga atau sampai. Contohnya adalah we will have to walk from this point to the next town. Kita akan perlu berjalan dari titik ini hingga ke kota berikutnya. Jadi from to. Kemudian yang berikutnya ada between and, di antara dan. Contoh, Mr. Bernard is sitting between the old lady and the guy. Seperti itu. Kemudian ada to yang O-nya 2 ya, artinya terlalu. Atau kalau nggak gitu enough juga sama, nanti gandengannya to verb 1. Teman-teman. Contoh, you are too old to participate in the competition. Kamu sudah terlalu tua untuk mengikuti lomba itu. Atau kalau pakai enough ya, you are old enough to participate in the competition. Umurmu sudah mencukupi untuk mengikuti kompetisi tersebut. Seperti itu. Kemudian ada so that. So-nya artinya sangat. So-nya artinya sangat. That-nya itu artinya sehingga, teman-teman. Oke, contoh. The weather is so hot that I've spent all my money on iced tea. Cuacanya sangatlah panas sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Yang berikutnya artinya sama sangat sehingga, yaitu such that. Bedanya kalau such itu sangat harus ada kata bendanya setelahnya baru diikuti that. Kalau so nggak perlu kata benda ya teman-teman, langsung kata sifat lalu diikuti kata that. Seperti itu. Contoh yang such that. It is such hot weather that I've spent all my money on iced tea. Ini merupakan cuaca yang sangat panas sehingga saya menghabiskan semua uangku untuk membeli es teh. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada such, juga bisa gandengannya as, tapi such di situ artinya beberapa, as-nya artinya seperti atau misalnya. Contoh teman-teman. We will need such tools, a screwdriver, and a wrench to fix this. Kita akan perlu beberapa alat seperti screwdriver itu obeng dan wrench. Wrench itu kunci ya, teman-teman, kunci Inggris untuk memperbaiki ini. Dan yang terakhir itu adalah ungkapan urutan ya, nanti gandengannya adalah to verb 1. Ya, entah the first, entah the second, the next, the last dan seterusnya. Nanti gandengannya to verb 1. Contoh teman-teman. I would be the last person in this world to let you down. Aku akan jadi orang terakhir di dunia ini yang membiarkanmu sedih atau membiarkanmu kecewa. Seperti itu. Nah, ini nggak perlu teman-teman hafal. Teman-teman boleh foto dulu, silahkan. Jadi nanti ketika latihan itu biar lebih gampang. Jadi silahkan teman-teman. Take some time for taking picture.
Oke, ada pertanyaan juga, bedanya so that yang dipisah sama so that, ya teman-teman. Baik, mungkin teman-teman sudah mengfoto ya. Jadi saya jelaskan bedanya, sebentar saya tulis dulu teman-teman. Jadi bedanya so that dengan so that. Nah, bedanya so that sama so that. Nah, so that yang pertama, teman-teman, itu walaupun kelihatannya ada dua kata, tapi sebenarnya dia satu kata. Artinya sehingga. Oke, sama kayak so, teman-teman. Oke, tapi kalau teman-teman boleh coba nulis di Microsoft Word, terutama kalau teman-teman install Grammarly ya, atau nggak perlu Grammarly nggak apa-apa, diaktifkan aja grammar review-nya untuk. Nah, itu nanti akan diganti di situ. So that itu akan disimpelkan atau disederhanakan jadi so aja. Jadi so that itu sebenarnya sama kayak so, teman-teman. Ya, dia satu kata. Jadi boleh pakai so, artinya jadi atau sehingga, so that juga bisa. Ya, dia conjunction, teman-teman. Tapi kalau so dipisah kemudian that, nah so-nya nanti artinya sangat, kemudian that-nya artinya adalah sehingga atau jadi. Seperti itu. Jadi kayak expression atau fix seperti itu. Jadi kayak kalau mau bilang saya sangat apa, jadi saya harus misalnya itu pakainya so bla bla bla, that bla bla bla. Seperti itu. Oke, dapat ya. Kak, apakah memungkinkan kalau kita dapat soal materi D1 sampai seterusnya? Ya, memungkinkan sekali, Mas. Dan linknya sudah saya kirim di hari pertama sebelum kita, hari pertama setelah kita kelas. Ya, jadi di Drive kan ketika hari pertama saya mengirimkan juga alamat Drive. Nanti teman-teman boleh scroll down, scroll up ke atas ya. Nah, nanti dicari Drive di situ. Nah, teman-teman bisa mengakses file PPT-nya di situ, seperti itu. Kalau rekaman yang biasanya saya kirim itu ya, teman-teman, yang di YouTube itu nanti bisa di-review dari YouTube saya, teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Kalau nggak ada, kita ke contoh soal. Di sini ada soal pertama, teman-teman. Caranya sebenarnya sama. Jadi cari kelengkapan subjek predikat dulu ya, karena itu paling penting, teman-teman. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat, ternyata di situ ada verb 2. Kalau teman-teman menemukan verb 2 hanya bisa jadi predikat. Oke, cari subjeknya. Ternyata kalau kita tarik dari predikat ke belakang, nah ini ada kata but. But ini harus menghubungkan dua yang sama, teman-teman. Ketika but setelahnya ada predikat, maka sebelumnya but itu harusnya juga ada predikat. Oke, jadi ditarik di titik-titik itu harusnya ada predikat. Oke, dan di situ ada subjek yaitu author Margaret Wise Brown. Nah, berarti but di sini hanya menghubungkan verb 2 dengan verb 2 ya. Setelahnya sudah ada, kita butuh yang sebelumnya. Jadi di titik-titik itu harus kita masukkan verb 2. Nah, tapi kalau kita cek A B C D, di situ bukan hanya verb 2 saja, jadi ada tambah-tambahannya. Oke, berarti kita bukan cuma nyari verb 2-nya untuk dihubungkan pakai but, tapi kita nyari juga gandengannya but sebelum verb 2-nya nanti, teman-teman. Nah, gandengannya but also tadi ya, yaitu adalah not only. Jadi kita cari yang not only verb 2. Oke, dan ABCD yang not only verb 2 cuma satu, teman-teman. Jawabannya yang mana? Alpha. That's right. Jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Jadi in the years between 1937 and 1952, author Margaret Wise Brown not only produced more than 100 books, but also wrote the lyrics for 21 children's records. Kalau diartikan, di tahun-tahun antara 1937 dan 1952, penulis Margaret Wise Brown tidak hanya memproduksi atau menghasilkan lebih dari 100 buku, namun juga menulis lirik-lirik untuk rekaman 21 rekaman-rekaman anak-anak seperti itu. Oke, dari contoh pertama mungkin ada yang bingung untuk gandengan kata, silakan teman-teman. Kalau nggak ada, kita lanjut ke contoh kedua. Caranya sama, kita cari predikat dulu, teman-teman. Di situ kalau kita tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat yaitu did not grow. Subjeknya adalah with.
Oke. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi ada predikat lagi yaitu does, subjeknya adalah it. Nah, itu sebelum titik-titik teman-teman dikasih sebenarnya di sini kita butuh conjunction ya, teman-teman. Berarti kita carikan conjunction. Teman-teman masih ingat setelah more than yang diinversi itu bab keempat. Jadi more than itu setelahnya than itu boleh diikuti kata benda saja, boleh diikuti subjek predikat, boleh juga diinversi jadi predikat subjek. Nah, selain more than, as juga boleh, teman-teman. Cara membandingkan sama dengan juga sama. Jadi setelah as itu boleh diikuti kata benda yang dibandingkan saja, boleh subjek predikat atau diinversi, walaupun itu jarang sekali keluar di TOEFL, bahkan saya belum pernah nemu yang untuk as ya, teman-teman. Tapi kalau yang more than itu sering sekali seperti itu. Nah, intinya di situ kita butuh gandengannya as ya di situ, teman-teman. Nah, gandengannya as ya as. Berarti jawabannya adalah bravo. Before 8,000 before Christ, wheat did not grow as prolifically as it does today. Kalau diartikan sebelum 8.000 tahun sebelum Masehi, gandum itu tidak tumbuh sebanyak atau semelimpah saat ini atau sekarang ini, gandum sekarang ini, seperti itu. Oke, berarti jawabannya bravo. Karena gandengannya as tadi adalah as ya untuk perbandingan. Kemudian contoh ketiga, caranya sama, teman-teman cari predikat dulu. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada auxiliary yaitu can, artinya dapat. Verb-nya adalah live. Nah, itu subjeknya di setelahnya can, di sebelumnya live, yaitu walking fish. Ini inversi ya, teman-teman. Kenapa inversi? Karena ada not only itu di depannya subjek. Not only itu penanda inversi nomor 3. Nah, apapun itu, nah teman-teman kita cari predikat lagi. Di situ ada predikat lagi, can also travel. Subjeknya they, tapi belum ada conjunction. Nah, conjunction apa di sini? Tadi kita sudah dikasih petunjuk di sebelumnya can tadi ya, yaitu not only. Gandengannya not only yaitu but also. Berarti cari yang but. Ya, that's right. Jawabannya adalah Charlie ya, teman-teman. Not only can walking fish live out of water, but they can also travel short distances over land. Kalau diartikan, tidak hanya ikan yang bisa berjalan, itu bisa hidup tanpa air, namun mereka juga mampu berjalan di jarak yang dekat atau pendek di atas daratan. Seperti itu. Oke, the answer is Charlie. Nah, sekarang giliran. Atau mungkin ada pertanyaan dulu, teman-teman, sebelum ke gantian teman-teman yang latihan, silahkan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada seperti biasa, di sini ada soal nomor 4. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, 30 seconds over. Sorry, saya lupa merubah jadi private ya. Saya rubah teman-teman chatnya. Baik, tapi sudah saya lihat tadi semuanya menjawab bravo, teman-teman. Mari kita cek bersama ya. Kita cari predikat dulu seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada can auxiliary ya. Verb-nya adalah di situ ada conjunction although, subject kan ada parlemen, kemudian ada can. Itu auxiliary, verb-nya adalah administer or enforce sama initiate. Nah, verb-nya ada 2, teman-teman. Nah, berarti kalau ada 2 yang sama, di sini kita nanti butuh fanboys. Tapi kita cek dulu kelengkapan kalimatnya ya, karena di sini ada conjunction subject predikat, kita butuh subjek predikat lagi setelah koma. Nah, di situ setelah koma ada subjek predikat lagi yaitu it, subjeknya, predikatnya adalah has. Artinya kalimatnya sudah lengkap, teman-teman. Conjunction subjek predikat, subjek predikat. Nah, ini masalahnya di phrasing ya berarti. Nah, di situ ada 2 kata kerja yang sama-sama verb 1, punyanya Ken ya. Nah, ini karena sama harus dihubungkan pakai fanboys. Nah, untuk tahu fanboys apa yang bisa menghubungkan 2 yang sama ini, kita cek aja sebelum titik-titik ya, teman-teman. Di situ setelahnya can ada kata neither. Nah, gandengannya neither itu adalah nor ya, teman-teman. Berarti jawabannya bravo. Oke, good job, teman-teman. Nanti kalau diartikan meskipun parlemennya Kanada
tidak bisa memberikan atau memaksakan hukum atau juga tidak bisa membuat kebijakan. Parlemen tersebut atau parlemen Kanada memiliki kekuasaan untuk menyusun hukum atau undang-undang dan menganggarkan alokasi dana. Seperti itu. Oke, jawabannya bravo intinya ya, teman-teman, karena ada neither gandengannya nor. Good job. Lanjut lagi number 5. Dicoba dulu, jangan takut salah, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie, ada jawaban Bravo, ada juga Delta. Baik Bravo, Charlie, atau Delta. Kita cek teman-teman. Kita tarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada verb 1 use, subjeknya adalah filmmakers. Jadi dari most documentary filmmakers, itu subjeknya ya. Kemudian sudah lengkap subjek predikatnya. Nah, di situ setelah kata use, itu ada dua objek, yaitu actors, para aktor, sama studio setting, pengaturan studio. Nah, nggak bisa ada dua objek ini. Maka kalau mau dikasih dua objek, harus ada fanboys di situ, ya. Nah, di situ untuk tahu fanboys apa, di situ sebelum titik-titik ada neither, teman-teman. Gandengannya neither adalah nor. Nah, berarti jawabannya adalah Charlie. Oke, most documentary filmmakers use neither actors nor studio setting. Kalau diartikan, hampir semua pembuat film dokumenter tidak menggunakan aktor, juga tidak menggunakan settingan studio atau pengaturan studio seperti itu. Lanjut lagi. Nah, jawabannya Charlie ya, teman-teman. Lanjut lagi number 6. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Delta. Ada juga Charlie, berarti Bravo, Charlie, atau Delta. Let's check together guys. Oke, nomor 6 di situ ada conjunction while, subjeknya adalah the term harmony, ada predikat verb SES yaitu suggests. Kemudian setelah koma ada subjek it sama predikat is applied. Oke, berarti conjunction subjek predikat. Kalimatnya sudah lengkap, teman-teman. Nggak ada masalah ya di sentencing. Berarti masalahnya di phrasing. Di situ setelah koma titik-titiknya, berarti cari petunjuknya di setelah titik-titik. Nah, ternyata ada or. Nah, or itu gandengannya dua. Kalau nggak whether ya either. Kita cari aja A, B, C, D. Kalau nggak whether ya either. Nah, jawabannya adalah yang delta. Ya, teman-teman, di situ ada weather. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, while the term harmony suggests a pleasant or agreeable sound, it is applied to any combination of notes, whether consonant or dissonant. Kalau diartikan, meskipun istilah harmoni merujuk pada sebuah suara yang enak didengar atau bisa didengar, atau agreeable itu apa ya? Bisa diterima. Bisa diterima. Istilah tersebut dipakai pada kombinasi nada apapun, entah itu konsonan atau disonan. Seperti itu. Oke, jawabannya delta ya. Lanjut lagi number 7. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama.
Baik, ada jawaban Bravo, 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 ada juga Alfa. Baik, antara Alfa dan Bravo kita cek bersama, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat, di situ ada verb 2 yaitu used. Subjeknya adalah the Egyptians. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap, teman-teman. Subjek sama predikatnya sudah lengkap. Berarti masalahnya di phrasing. Nah, di situ setelah titik-titik ada us, itu perbandingan ya. Berarti gandengannya us adalah sama juga us juga. Oke, berarti cari gandengannya yaitu yang us. Berarti jawabannya ketemu yaitu yang Bravo. Oke, kalau yang delta salahnya kenapa? Teman-teman ada yang tahu yang delta salahnya kenapa? Ada was. Iya, kenapa Miss? Di situ salahnya kenapa? Nggak ada subjeknya. Satu, nggak ada subjeknya. Nanti kalau kita masukkan was, kita butuh subjek sama conjunction. Ya. Yang kedua, masih ingat teman-teman, kalau ada titik-titik di depan sendiri, ya, jangan pilih yang diawali dengan predikat. Jadi kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda diawali dengan predikat, sudah fix jangan dipilih, itu salah teman-teman. Kenapa? Karena soal structure TOEFL itu tidak pernah ada yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti berakhiran dengan titik. Nah, kalau berakhiran dengan titik berarti kalimatnya entah positif atau negatif, bukan kalimat tanya. Nah, berarti nggak boleh predikat di paling awal. Seperti itu. Delta salah ya. Jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau diartikan as early as itu artinya adalah bisa diartikan sejak ya, teman-teman. Jadi kayak atau pada kayak gitu atau paling lama gitu. Jadi pada 2500 sebelum Masehi orang-orang Mesir menggunakan cermin-cermin yang terbuat dari logam yang dipoles dengan sangat baik. Seperti itu. Oke, lanjut lagi number 8. Dicoba dulu, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Alpha, Charlie, sama Delta. Berarti lengkap. Ada Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ kalau kita tarik dari depan, kalau ditarik, sorry, saya mute ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat has, subjeknya main, teman-teman. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya sentencing nggak ada masalah. Nah, di situ kalau teman-teman cek A, B, C, D, di situ ada perbandingan. Nah, tapi yang alpha sudah pasti nggak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena most, ya, yang paling ya, untuk bilang yang paling, most itu harus selalu ada determiner. Umumnya pakai the. Jadi the most. Nggak bisa dia berdiri sendiri seperti ini. Oke, berarti alpha nggak bisa. Nah, contohnya yang Bravo itu sebenarnya the most sudah benar ya, teman-teman. Tapi masih ingat gandengannya the most itu bukan then. Oke, di situ teman-teman setelah titik-titik dikasih kata then, yang mana gandengannya then itu adalah more. Berarti cari yang more aja, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang delta salah kenapa? Karena ada the-nya, itu nanti jadi penanda double komparatif, teman-teman. Jadi ada the more the, seperti itu. Jadi the more, seperti itu. Oke. Berarti jawabannya adalah yang Charlie. Maine has cooler weather than most of the other states in the continental United States. Kalau diartikan, Maine memiliki cuaca yang lebih sejuk dibandingkan hampir semua negara-negara yang lain di benua atau di daratan Amerika Serikat. Seperti itu. Oke, lanjut lagi number 9. Dicoba dulu, waktunya 30 detik. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke guys, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat and then we will discuss them together. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Baik, kita cek bersama ya antara Charlie sama ada Bravo juga. Oke, berarti Bravo, Charlie atau Delta. Kita cek teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat is, subjeknya adalah fructose. Kemudian ada conjunction yang sekaligus menjadi subjek yaitu that, predikatnya adalah is. Kemudian, nah berarti sentensi sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Sebelum titik-titik ada kata sweeter. Di dalam kata sweeter itu ada more-nya. Jadi dari kata sweet artinya manis, sweeter itu lebih manis. Nah, gandengannya more itu adalah than, ya, teman-teman. Berarti cari A, B, C, D yang ada than-nya. Nah, yang alpha ada than, kemungkinan alpha bisa, Bravo nggak bisa ya, teman-teman. Charlie juga nggak bisa, Delta kemungkinan bisa. Berarti antara alpha atau delta. Bedanya adalah yang alpha dia pakai predikat does, yang delta dia nggak pakai predikat. Nah, yang delta ini sudah pasti bisa ya, teman-teman. Kenapa? Memang setelahnya more than, diikuti kata benda aja nggak apa-apa. Nah, kalau yang alpha secara bentuk bisa. Then itu bisa diikuti subjek predikat. Nah, tapi predikatnya kita lihat dulu. Kalau does berarti sebelumnya then itu nanti harus ada verb 1, kalau nggak gitu verb SCS, intinya present. Oke, nah tapi di situ nggak ada verb 1 atau nggak ada verb SCS, nggak ada verb tunggal teman-teman. Adanya adalah to be, ya linking verb. Maka kalau mau dikasih predikat setelahnya then itu juga harus linking verb. Harusnya di situ then can sugar is, bukan does. Berarti yang alpha salah, salahnya di kata does-nya. Oke, harusnya kalau mau dikasih predikat dikasih is juga. Oke, teman-teman, berarti jawabannya yang delta ya. Fructose is a monosaccharide sugar that is much sweeter than cane sugar. Kalau diartikan, fruktosa adalah sejenis gula monosakarida yang jauh lebih manis dibandingkan gula tebu, seperti itu. Itu kayaknya nggak pakai the kah? Nggak pakai the nggak apa-apa, teman-teman. Pakai the juga nggak apa-apa. Jadi untuk menyatakan fakta, itu kalau mau kata bendanya kita pakai the nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa, teman-teman. Seperti itu. Contoh nih, misal saya bilang, ikan itu berenang. Itu kita cuma bilang fish swims. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Oke, tapi kita juga bisa bilang the fish swims. Itu juga bisa. Jadi sama aja. Ikan itu berenang. Nah, ikan yang mana? Ikan yang kita lihat misalnya, itu pakainya the berarti. The fish swims. Tapi kalau misalnya ikan yang nggak ada, merujuk ke semua ikan, pakainya yang nggak pakai the. Seperti itu. Jadi boleh pakai the, boleh enggak. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi, teman-teman. Ke nomor 10, dicoba dulu. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alpha, ada bravo, ada juga delta. Oke, kita cek aja di soal ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu told. Kemudian subjeknya adalah Alexander Graham Bell. Kemudian ada conjunction that, subjeknya he, predikatnya adalah would rather be remembered. Agak panjang ya teman-teman. Would sampai remembered. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Artinya sentence-nya sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction subjek predikat. Nah, di situ kalau kita cek A, B, C, D, di situ entah ada then atau as. Berarti di sini kita mencari gandengan kata. Di titik-titik itu ada kata would rather. Gandengannya would rather itu adalah then. Ya, teman-teman masih ingat tadi di perbandingan itu ada would rather atau more, gandengannya then. Teman-teman jangan terjebak dengan kata as di situ. Kenapa? Karena as di sini artinya adalah sebagai, dia preposisi. As yang jadi penanda gandengan kata itu yang artinya sama. Ya, sama dengan. Cara menentukannya gimana? Setelahnya as nanti diikuti kata sifat. Contohnya as big as, kalau nggak kata sifat ya kata keterangan seperti itu.
Oke, jadi as big as misalkan sama besarnya dengan, as far as sama jauhnya dengan atau sejauh seperti itu, ya. Nah, tapi di situ nggak ada kata sifat, diikutinya kata benda. Berarti as di situ artinya sebagai. Ini bukan penanda gandengan kata. Ya, ini jebakan, teman-teman. Jadi penanda gandengan katanya adalah would rather, berarti cari yang then. Di situ yang then ada dua, yang alpha, then inventing, sama yang bravo, then as the inventor. Nah, kita lihat yang dibandingkan apa, teman-teman. Di situ kalau kita masukkan yang alpha, jadi then itu mirip kayak fanboys, teman-teman. Jadi yang dibandingkan sebelum sama setelahnya harus sama, ya. Nah, kalau yang alpha setelahnya then itu ada inventing, maka sebelumnya juga harus ada inventing. Sorry, verb ing, ya. Tapi sebelum titik-titik, teman-teman boleh cek di situ tidak ada verb ing sama sekali. Jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Oke, di situ ada then, kemudian as the inventor, sebelumnya tadi ada as a teacher. Nah, ini nanti kalau diartikan, Alexander Graham Bell pernah memberitahu keluarganya bahwa dia lebih suka atau dia lebih memilih dikenang sebagai seorang guru dari tunarungu dibandingkan sebagai penemu dari telepon. Seperti itu. Oke, jawabannya yang bravo, ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor 11, teman-teman. Dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada yang menjawab alpha, ada juga yang menjawab bravo. Baik, antara alpha atau bravo. Mari kita cek, teman-teman. Kita cari predikat dulu. Di situ ada is, ya. Kemudian ada subjek helium. Kemudian ada predikat is lagi, tapi kita anggap satu aja karena di situ is-nya dihubungkan sama fanboys and, ya teman-teman. Dan and di sini bukan menghubungkan subjek predikat dengan subjek predikat, tapi menghubungkan dua predikat saja. Jadi kita anggap satu aja. Oke. Kemudian kalau ditarik ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, artinya kalimatnya sudah lengkap. Subjek sama predikat. Nah, kalau kita lihat di sini pilihan ABCD itu membuat perbandingan, teman-teman. Ya. Nah, kita cek aja yang dibandingkan apa untuk tahu antara lebih dari atau yang paling. Nah, ternyata yang dibandingkan adalah helium dengan semua gas yang lain. Berarti membandingkan satu dengan lainnya. Nah, contohnya yang Rita tadi. Rita adalah anak yang paling cerdas atau paling rajin di kelas. Misalnya. Nah, itu membandingkan Rita dengan anak-anak yang lain. Berarti kita cari yang artinya yang paling, teman-teman. Oke. Nah, A, B, C, D yang paling adalah yang bravo. Oke, the most. Di situ ada kata the most, ya. Berarti jawabannya yang bravo. Ini namanya superlatif, teman-teman. Caranya bilang yang paling. Oke, membandingkan satu dengan banyak. Nah, nanti kalau diartikan, helium adalah yang paling sulit di antara semua gas untuk dicairkan dan tidak mungkin untuk memadatkannya pada tekanan udara normal. Seperti itu. Oke, jawabannya bravo. Kalau yang alpha, more than difficult, itu kebalik ya, teman-temannya harusnya more difficult than. Seperti jadi lebih sulit dibandingkan atau daripada, itu kebalik teman-teman. Kemudian kalau yang Charlie more difficult of. Nah, more gandengannya bukan of tapi than. Charlie bukan. Yang delta most di sini kalau nggak ada the-nya artinya artinya hampir semua, teman-teman. Dia jadi kata sifat, bukan kata keterangan. Ya. Berarti yang delta bukan, beda arti sama yang bravo. Sama-sama most tapi beda arti. Kalau most yang artinya yang paling itu harus ada the atau teman-temannya the, teman-teman. Oke, jadi harus ada determiner. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 12. Dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 seconds over guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama.
Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta, ada juga Charlie. Baik, antara Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek, teman-teman. Kita cari predikat dulu, ada Alpha juga ya, kita cek dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, ada predikat head, subjeknya adalah no man. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya sentencing sudah lengkap. Oke, nah di situ setelahnya kata head, tepat itu ada kata more. Gandengannya more itu adalah than. Berarti cari ABCD yang ada than-nya. Antara Bravo atau Charlie. Nah, bedanya Bravo sama Charlie adalah di predikatnya, teman-teman. Yang Bravo pakai was, yang Charlie pakai did. Nah, kita cek aja sebelumnya than itu pakainya linking verb atau kata kerja yang punya arti lampau. Ya, kita cek aja apakah linking verb was atau verb 2. Nah, ternyata sebelumnya more itu ada had. Dia verb 2, teman-teman. Nggak boleh kita masukkan to be. Kalau ada verb 2 yang punya arti, berarti kita masukkannya auxiliary-nya verb 2, yaitu did. Berarti jawabannya yang Charlie. Ya, teman-teman. Probably, no man had more effect on the daily lives of most people in the United States than did Henry Ford, a pioneer in automobile production. Kalau diartikan, mungkin tak seorang pun memiliki pengaruh yang lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari dari orang-orang atau hampir semua orang-orang di Amerika Serikat dibandingkan Henry Ford, seorang pencetus dalam bidang produksi automobil. Seperti itu. Oke, jawabannya Charlie ya, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor 13, silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan. Baik, ada jawaban Alpha, dan saya lihat semuanya menjawab Alpha. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat have, subjeknya adalah mammals. Kemudian sudah tidak ada subjek predikat lagi. Di situ ada kata larger, itu ada more-nya. Setelah koma juga ada more juga ya, teman-teman. Maka carikan gandengannya more, yaitu kata than. Nah, A, B, C, D yang ada than cuma satu, yaitu yang alpha. Berarti jawabannya yang alpha. Ya. Nah, nanti kalau diartikan, mamalia memiliki sebuah otak yang lebih besar dan lebih berkembang dibandingkan hewan-hewan yang lain. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 14. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat ya, teman-teman. Kemudian kita bahas bersama. Oke, ada jawaban alpha, ada juga delta, kemudian ada juga bravo. Baik, alpha, bravo, atau delta. Kita cek ya, teman-teman. Ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat has, subjeknya adalah the air. Kemudian sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi, artinya kalimatnya sudah lengkap. Ya, masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Kita cek aja sebelumnya titik-titik itu ada kata higher, itu ada more-nya, teman-teman. Ya, berarti carikan gandengannya yaitu then. Satu-satunya then itu cuma yang alpha. Berarti jawabannya adalah yang alpha. Ya, the air inside a house or office building often has higher concentrations of contaminants than does heavily polluted outside air. Kalau diartikan udara di dalam rumah atau bangunan kantor sering memiliki konsentrasi kontaminan yang lebih tinggi dibandingkan udara luar yang sangat terpolusi atau yang sangat tercemar seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Jawabannya alpha ya, nomor 14. Terakhir, teman-teman. Nomor 15 dicoba dulu, waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Alpha, ada Bravo, ada Charlie, dan ada juga Delta. Baik, mari kita cek aja, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat are, subjeknya adalah bass drums, ya. Kemudian ke belakang sudah tidak ada penanda subjek predikat lagi. Nah, sebelum titik-titik itu ada penanda not, teman-teman. Masih ingat? Atau kita cek aja deh pilihan ABCD ya. Yang alpha itu ada us sebagai ya preposisi. Nah, biasanya kalau preposisi itu maksudnya preposisi us ya, teman-teman. Itu bukan diikuti linking verb tapi kata kerja, biasanya pasif. Biasanya ada are not used as, tidak digunakan sebagai. Nah, kalau pakai predikat linking verb nggak ada sebagai. Misalkan dia adalah sebagai, kan nggak enak, teman-teman. Jadi nggak perlu pakai sebagai, langsung aja. Bass drums are not kettle drums. Jadi nggak perlu pakai as, berarti alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo itu ada conjunction that, ya nanti kita butuh subjek predikat, setelahnya titik-titik nggak ada subjek predikat, Bravo nggak bisa. Yang Charlie kemungkinan bisa, memang gandengannya so adalah us ketika ada not, ya. Jadi not so us, berarti ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Kalau yang Delta udah pasti salah. Kenapa? Karena ada then, tapi sebelumnya nggak ada more-nya. Tiba-tiba kita bilang daripada. Nah, padahal sebelumnya belum ada lebihnya. Jadi harus ada lebih dulu baru daripada atau dibandingkan. Oke, berarti jawabannya Charlie ya. Nanti kalau diartikan dalam orkestra simfoni, drum yang bass itu tidak populer atau tidak sesering, tidak sebanyak kettle drums atau drums yang kettle seperti itu. Oke, the answer is Charlie, ada not so us seperti itu. Nah, teman-teman nggak perlu hafal untuk daftar gandengan kata tadi. Cukup latihan sering-sering sambil buka itu, nanti lama-lama ketika teman-teman tes itu akan di luar kepala sendiri. Trust me guys, that's what I felt. Seperti itu di terakhir. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya tutup. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Atau nanti ketika teman-teman latihan butuh penjelasan apapun bisa japri saya. Oke, baik. Thank you so much for having me today, guys. I'll see you again next time. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.